Kali ini kita akan bahas pusat massa atau bisa dikenal dengan titik berat ya. Mungkin dulu di SLTA itu dikenal dengan titik berat atau pusat massa, sama ya. Itu kita akan mencari. Kalau sebelumnya adalah bentuk-bentuk tertentu yang diketahui ya, sudah diberikan. Kalau kotak itu di tengah, lingkaran di tengah, tapi kalau setengah lingkaran beda kan. Kemudian kalau sepertiga itu letaknya di sepertiga dari bawah ya, dari alas dan sebagainya. Tapi yang akan kita pelajari nanti tidak hanya berbentuk kotak, segitiga dan sebagainya, tapi berbentuk umum ya, tergantung dari bentuk kurvanya atau bentuk persamaannya. Nah, bagaimana kita mencari letak pusat massa itu? Yaitu pusat massanya adalah, kalau kita gambarkan itu seperti ini, yaitu perlu diketahui adalah bahwa momen itu adalah massa dikalikan dengan jarak ya. Sebelum kita menghitung pusat massa atau mencari letak di mana pusat massanya, perlu diketahui nanti kita menggunakan cara kesetimbangan atau kesamaan momen ya. Di mana momen itu adalah massa dikalikan jarak atau gaya dikalikan jarak ya, beban dikalikan jarak ya. Itu walaupun kalau beban agak beda ya, karena kalau berat itu sebenarnya massa kali gravitasi ya. Nah, jikalau kita mengacu pada definisi itu ya, saya maksudkan begini aja. Ini ada suatu massa, letaknya tidak harus beraturan ya. Begitu. Dimana ini M1, M2, M3, M4, M5. Ini massa ya, massa-massa terdiri dari beda-beda. Nah, saya anggap ini P1, ini P2, ini P3, ini P4, ini P5 ya. Masanya banyak, 5 ya, tidak hanya 5, mungkin 1000 ya. Itu akan kita mau lihat di mana kalau 5 itu digabung. Kemudian pusat massanya di mana ya? Kalau ini titik, ini adalah titik massa ya maksudnya ya. Ya tentu saja di sini. Ini tentu saja di sini. Ini tentu saja di sini. Massa keempat di sini, massa kelima di sini. Tapi kalau kita gabung, letaknya di mana? Nah, ini bisa kita lihat bahwa P1, P2, P3, P5 ini menjadi suatu, kalau kita gabung ya, kita tambahkan ya, ini menjadi R atau resultante ya, resultan penjumlahan ya. Jadi di sini saya tulis bahwa saya tulis di atas saja nanti karena akan ditabrak ya. R-nya saya tulis di sini saja ya. Ini R ya, resultantenya, yaitu bahwa di mana R
itu adalah jumlah dari massa itu sendiri. Jadi P1 ditambah P2 ditambah P3 P4 P5 dan seterusnya kalau ada massanya banyak ya. Ini dalam hal ini ada 5 massa ya. Nah, kalau ini tadi jaraknya adalah yang ini adalah X1, kemudian yang di sini jaraknya adalah X2, yang ini adalah jaraknya X3 ya, ini X3. Kemudian yang di sini juga X4 dan yang terakhir di sini adalah X5 ya. Jadi masing-masing massa ini adalah jaraknya X1, X2, X3, X4 dan X5. Nah, jaraknya sendiri ini berapa? Yaitu saya ambil di sini sebagai Z begitu saja, atau J ya, atau apa terserah, itu hanya apa namanya notasi saja. Nah, jumlah momen dari massa ini adalah P1 kali X1 sesuai dengan ini ya. Momen adalah massa kali jarak, maka momen P1 ke titik pusat ya, biasanya disebut dengan O ya. P1 jumlah momen, saya tulis jumlah momen itu adalah P1 dikalikan P1 kali X1 ditambah P2 kali X2 P3 kali X3 ditambah P4 kali X4 ditambah P5 kali X5 ya. Jadi jumlah momennya P1 kali X1, P2 kali X2, P3 kali X3 dan seterusnya itu akan sama dengan momen gabungan atau resultante itu sama dengan R kali Z. Jadi R ini kali Z. Jadi ini kita kalikan ke sejarak ke O ya, jaraknya ke O. P2 kali X2, P3 kali X3 sama dengan resultante ini kalikan dengan jaraknya ke O ya. Jadi dengan demikian maka R kali Z sama dengan jumlah momen, atau saya tulis sigma ya, itu adalah momen ya, sigma momen ya. Ini sigma momen, ini saya tulis sama dengan sigma momen ya, ini sama dengan ini, sehingga menghasilkan Z itu saya tulis di sini saja. Z itu yang kita cari adalah jaraknya, yaitu sigma momen dibagi dengan resultan. Itulah
jarak dari pusat massa, ya. Momen yang di sini yang ada yang di sini yang dimaksud adalah momen statis, yaitu massa kali jarak. Ada lagi jenis momen yang lain, yaitu momen inersia. Itu massa kali jarak kuadrat. Jaraknya yang dikuadratkan. Kenapa kok ada massa jarak kuadrat? Karena jarak kuadrat itu nanti selalu menghasilkan bilangan positif, ya, walaupun jaraknya negatif, tapi kalau nanti dikuadratkan dia jadi positif. Tapi kalau jarak biasa mungkin bisa negatif, ya, tapi nggak masalah, ya. Kemudian ada lagi momen puntir atau torsion, ya, itu. Oke. Nah, bagaimana dengan rumusan seperti ini kita terapkan untuk mencari rumusan yang lebih umum. Jadi kita lihat di sini ada suatu ya begitu aja, sama saja caranya, ya, gitu. Nah, ini suatu fungsi X pada interval A sampai B. Kita cari pusat massanya ini, ya. Kita cari pusat massanya yang dibatasi interval interval A sampai B dari grafik atau kurva fungsi X ini. Nah, tentu saja kita bisa mengira-ira, kira-kira di tengah ini, ya, ditarik ke diagonalnya gitu aja. Kira-kira di sini pusat massanya, ya. Nah, bagaimana kita secara pasti itu mengetahui letak dari sini? Nanti di pusat ini ada yang namanya ya, saya tulis begini, kemudian letaknya adalah Y. Nah, begini. Jadi pusat massa saya tulis di sini koordinatnya adalah P, ya. Pusat massanya itu koordinatnya adalah ini X dan ke sumbu Y-nya adalah Y strip. Kalau yang ini tingginya adalah X strip, ya. Maaf, ya. No. Ini saya tulis begini aja, nanti keliru, ya. Ya, ini yang Y aja, tinggi, ya. Y, kemudian yang di sini X. Ya. Tapi biasanya yang tergantung dari apa namanya keperluan. Biasanya kalau di sipil yang hanya dihitung hanya ini, ya, letaknya ini enggak. Tapi sama saja. Bagaimana sekarang kita menghitung ini? Nah, kita ambil suatu pias begitu kecil, ya, sebesar delta X, ya. Ini sejauh letaknya di sini nanti apa? Karena bentuknya kecil bisa dianggap kotak sehingga pusat massanya ada di tengah. Ya, kita lihat di sini di titik I, ya. Ini apa namanya? Saya tulis di sini A, ya. A di titik I itu delta. A itu area, ya, luasnya, luas, ya. Jadi delta X dikalikan dengan
tingginya ini adalah fungsi X di titik I. Jadi fungsi X di titik I. Ya, begitu. Nah, karena bidang yaitu masanya itu diwakili oleh luasnya. Ya. Jadi kalau volume ya nanti volume ya. Karena ini bidang berarti nanti yang dihitung adalah mewakili masanya adalah luas dari bidang ini. Nah, kemudian jaraknya ini luasnya adalah luas ya. Kemudian jaraknya adalah sama dengan ke sini yaitu XI ya. XI. Sehingga maaf. Keliru. Ini untuk anu aja. Jarak ke kita hitung Z ini ya. Y ini atau jarak ke sumbu X ya. Nah, jaraknya ke sumbu X berapa ini? Yaitu setengahnya ini. Alias jarak ke sumbu X sama dengan kan ini. Karena ini kotak berarti titik beratnya atau pusat masanya ada di tengah. Sehingga jaraknya adalah setengah dari ini. Ini adalah fungsi X di titik I. Fungsi X di titik I. Sehingga momennya adalah